Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ramli Sulaiman dari program studi Administrasi Bisnis semester 3 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stres untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Organisasi Bisnis. Untuk materi yang akan saya bawakan ada pengertian stres, pembagian stres, tanda-tanda stres, akibat stres, sumber-sumber stres, dan strategi mengurangi stres dalam organisasi. Sebelum lanjut, apa itu stres? Stres merupakan reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, ataupun bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh, baik secara fisik maupun mental. Respon tubuh terhadap stres dapat berupa nafas, dan detak jantung menjadi cepat, otot menjadi kaku, serta tekanan darah meningkat. Untuk pembagian stres ada 4, yaitu stres merupakan stimulus, stres merupakan respon, stres merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan, dan stres sebagai hubungan antara individu dengan stresor. Yang pertama ada stres merupakan stimulus. Menurut konsepsi ini, stres merupakan stimulus yang ada dalam lingkungan. Seseorang mengalami stres apabila dirinya menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Sebagai contoh, lingkungan sekitar yang penuh persaingan, misalnya di terminal dan stasiun kereta api menjelang lebaran. Mereka yang ada di lingkungan tersebut, baik calon penumpang maupun awak bus, para petugas, sulit untuk menghindar dari situasi yang menegangkan tersebut. Yang kedua ada stres merupakan respon. Mengenai ini, bahwa stres merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stresor. Respon seseorang terhadap stresor memiliki dua komponen, yaitu ada psikologis dan fisiologis. Untuk psikologis misalnya seperti terkejut, cemas, malu, panik, nervous, atau sebagainya. Untuk fisiologis misalnya denyut nadi menjadi lebih cepat, perut mual, mulut kering, banyak keluar keringat, dan sebagainya. Respon-respon psikologis dan fisiologis terhadap stresor disebut strain atau ketegangan. Yang ketiga ada stres merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan. Stres sebagai suatu proses yang meliputi stresor dan strain dengan menambahkan dimensi hubungan antara individu dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang saling mempengaruhi disebut sebagai hubungan transaksional. Dalam konteks stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan, stres tidak dipandang sebagai stimulus ataupun sebagai respon saja, tetapi juga suatu proses di mana individu juga merupakan pengantara yang aktif yang dapat mempengaruhi stresor melalui strategi perilaku kognitif dan emosional. Yang keempat ada stres sebagai hubungan antara individu dengan stresor. Stres bukan hanya terjadi karena faktor-faktor yang ada di lingkungan, tetapi stresor juga bisa berupa faktor-faktor yang ada dalam diri individu. Misalnya penyakit jasmani yang dideritanya, konflik internal, ataupun lain sebagainya. Oleh sebab itu, apabila stres dipandang sebagai hubungan antara individu dengan stresor, baik stresor internal maupun eksternal. Menurut Maramis, stres dapat terjadi karena frustasi, konflik, tekanan, dan krisis. Lalu ada tanda-tanda stres menurut Kerry Cooper dan Alison Straw, bahwa stres dapat berupa tanda-tanda seperti ini. Fisik, yaitu nafas memburu atau terengah-engah, mulut dan tenggorokan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat, dan gelisah. Lalu ada perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, susah berkonsentrasi, dan sebagainya.
Lalu ada watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati yang berlebihan, menjadi lekas panik, kurang percaya, dan sebagainya. Adapun gejala stres menurut Graham yaitu yang pertama ada fisik, yaitu sulit tidur atau tidak dapat tidur teratur, sakit kepala, sulit buang air besar, dan sebagainya. Lalu ada emosional, mudah marah, mudah tersinggung, terlalu sensitif, gelisah, dan cemas, suasana hati mudah berubah-ubah, sedih, mudah menangis. Lalu ada intelektual, yaitu mudah lupa, kacaunya pikiran, daya ingat menurun, sulit berkonsentrasi, suka melamun, dan pikiran hanya dipenuhi satu pikiran saja. Adapun interpersonal yaitu acuh, kurang percaya kepada orang lain, sering mengingkari janji, suka mencari kesalahan orang lain, menutup diri, dan mudah menyalahkan orang lain. Adapun akibat stres, menurut Taylor, menyatakan bahwa stres dapat menghasilkan berbagai respon. Respon stres dapat terlihat dalam berbagai aspek, yaitu respon fisiologis, ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, detak jantung, detak nadi, dan sistem pernafasan. Lalu ada respon kognitif, terlihat lewat terganggunya proses kognitif individu, seperti pikiran menjadi kacau, menurunnya daya konsentrasi, pikiran berulang, dan pikiran tidak wajar. Lalu ada respon emosi, dapat muncul sangat luas, menyangkut emosi yang mungkin dialami individu, seperti takut, cemas, malu, marah, dan sebagainya. Lalu ada respon tingkah laku. Respon tingkah laku ini dapat dibedakan menjadi fight, yaitu melawan situasi yang menekan, dan ada flight, yaitu menghindari situasi yang menekan. Sumber-sumber stres ada 3, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor pribadi. Untuk faktor lingkungan, ketidakpastian lingkungan yang mempengaruhi stres para karyawan dan organisasi. Perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi. Misalnya ketika kelangsungan pekerjaan terancam, maka seseorang mulai khawatir ekonominya akan memburuk. Lalu ada faktor organisasi. Tekanan untuk menghindari kesalahan atau menyelesaikan tugas dalam waktu yang mepet, beban kerja yang berlebihan, atasan yang selalu menuntut atau tidak peka, dan rekan kerja yang tidak menyenangkan ialah beberapa di antaranya yang dapat memicu stres dalam organisasi. Yang ketiga ada faktor pribadi, yaitu faktor-faktor yang terdiri dari masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang yang menjadikan beban terhadap diri kita sendiri. Adapun strategi mengurangi stres dalam organisasi, menurut Jeremy Strauss ada 4, yaitu penetapan prosedur kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Hal ini termasuk bentuk pengawasan kesehatan, kegiatan promosi kesehatan, konseling tentang isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan dan penyediaan fasilitas kesejahteraan yang memadai. Lalu ada gaya manajemen yang menyangkut peduli lingkungan sangat penting, penerapan sistem komunikasi yang baik, dan keterbukaan pada semua masalah yang dihadapi karyawan. Kemudian, manajemen perubahan. Seorang manajemen harus menyadari bahwa perubahan yang akan datang dalam bentuk apapun terkait dengan ketidakpastian pekerjaan, ketidakamanan, ancaman pemutusan hubungan kerja, serta hilangnya prospek, promosi, dan sebagainya. Yang terakhir ada kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan karyawan harus mempertimbangkan potensi stres dalam aktivitas kerja tertentu. Orang harus dilatih untuk mengenali unsur-unsur stres dalam pekerjaan mereka, dan strategi yang tersedia untuk mengatasi stres. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.